nama saya Mas Rudin. Saya mahasiswa USN Kolaka, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berjudul Real Amerika Utara. Maksud dan tujuan video ini yakni untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Geografi Regional Dunia. Oke, langsung saja pada materi, yaitu Real Amerika Utara. Benua Amerika Utara. Untuk subtopik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yang pertama, kondisi geografis benua Amerika bagian utara kemudian topografi bentang alam, bentang alamnya, kemudian ada iklimnya, kemudian flora fauna, kemudian ada penduduknya, kemudian ada perekonomiannya. Oke, nah, jadi untuk subtopiknya yaitu ada kondisi geografis benua Amerika bagian utara, kemudian topografinya, kemudian yang ketiga iklimnya, yang keempat flora dan faunanya, yang berikutnya penduduk Amerika Utara dan perekonomian Amerika Utara. Untuk kondisi geografis benua Amerika bagian utara, Amerika bagian utara berada di belahan bumi utara. Amerika Utara menduduki posisi ketiga berdasarkan luas wilayah setelah Asia, Afrika, ya. Kemudian berdasarkan jumlah penduduk, dia menduduki posisi keempat setelah Asia, Afrika, dan Eropa. Amerika Utara, ya, untuk batasan-batasannya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik, kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Karibia, kemudian di sebelah timurnya, ya, itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian untuk di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara. Untuk letak geografisnya sendiri, letak astronominya itu 10 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat, kemudian 83 derajat 83 derajat lintang utara dan 55 derajat lintang selatan. Kemudian untuk subtopik berikutnya yaitu topografi atau bentang alam Amerika Utara. Untuk topografi bentang alam di Amerika bagian utara itu ada pegunungan, ada dataran, ya, ada sungai, kemudian, ya, kita lanjut saja pada untuk di sebelah barat atau bagian barat Amerika Utara itu terdapat
membentang dari Amerika Serikat sampai ke perbatasan Kanada. Ya. Kemudian pegunungan ini bersambung dengan dataran tinggi Laurentina di Amerika Utara. Kemudian untuk di bagian utaranya itu terdapat dataran rendah, ya. Untuk di bagian utaranya itu dataran rendah dengan aliran sungai Mississippi, ya, Mississippi, dengan aliran sungai Mississippi ini mengalir dari daerah bagian New Orleans sampai ke Danau Michigan, ya, ke Danau Michigan, Kemudian Danau Huron, Danau Erie, dan Danau Ontario. Danau Ontario ini merupakan danau yang terletak di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Ya. Untuk di bagian selatannya itu terdapat 5 kepulauan besar, ya. 5 kepulauan tersebut antara lain yang pertama itu ada Kepulauan Pari, kemudian ada Kepulauan Marshall, kemudian ada Kepulauan Queen Elizabeth, kemudian Kepulauan Axel Heibat, dan Kepulauan Sverdrup. Kepulauan Sverdrup ini yang berbatasan dengan Greenland yang dipisahkan oleh Selat Davis, ya. Itu dipisahkan oleh Selat Davis. Kemudian kita masuk pada sub yang selanjutnya yaitu iklimnya, ya. Untuk iklim sendiri, pengertian dari iklim sendiri yaitu keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah atau region yang sangat luas dengan jangka waktu yang cukup lama, ya. Jadi ciri iklim itu yang berada di wilayah region yang sangat luas dan dalam jangka waktu yang cukup lama, bukannya. Kemudian untuk iklim benua Amerika bagian utara yaitu ada 2, iklim subtropisnya dan iklim dinginnya. Untuk iklim subtropis itu berada di Tanjung Kennedy. Untuk iklimnya itu berada di Tanjung Kennedy, ya, dan Mississippi, dataran rendah Mississippi, ya. Kemudian untuk iklim dinginnya itu berada di bagian Alaska dan bagian utara Kanada, ya. Bagian utara Kanada. Kemudian untuk flora dan faunanya berikutnya, flora dan fauna endemik yang ada di Amerika Utara ini, untuk floranya sendiri itu didominasi oleh rumput hijau atau prairie, padang rumput hijau yang sekarang ini telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang subur, ya. Kemudian ada tumbuhan khas tundra seperti hutan conifera yang berdaun jarum, ya, dan tumbuhan semusim lainnya. Untuk faunanya sendiri ada yang dominan itu adalah ada bison, ya, ada bison, kemudian beruang kutub, kemudian ada penguin dan ikan almond, ya, untuk flora dan faunanya. Oke, kita lanjut lagi pada sub berikutnya yaitu penduduk Amerika bagian utara. Jadi penduduk Amerika itu terdiri dari Indian dan Eskimo. Penduduknya Indian dan
Eskimo ya, Eskimo. Kemudian ditambah lagi dengan orang kulit putih yang berasal dari Eropa. Ya. Secara keseluruhan orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika Utara itu sudah berbaur, ya, sehingga menghasilkan budaya baru yang sifatnya campuran. Ya. Detroit, ya, Detroit merupakan salah satu contoh kota perpaduan antara dua budaya tadi, ya, dua budaya antara kulit putih dan kulit hitam. Kemudian dari atau percampuran dan atau perkawinan dari ketiga ras tersebut, terdiri dari atau sebagai berikut. Yang pertama ada namanya Zambo, ya, ada namanya Zambo. Kemudian ada namanya Molitus. Kemudian Mestizos, ya, Mestizos. Zambo, Molitus, Mestizos, ya. Untuk Zambo sendiri merupakan percampuran antara orang Negro dan Indian, ya. Kemudian untuk Molitus itu merupakan percampuran dari kulit putih dan Negro. Untuk Mestizos itu percampuran dari kulit putih dan Indian, ya. Itu tadi ras di Amerika, ya. Ada Zambo, ada Molitus, ada Mestizos. Kemudian untuk angka atau pertumbuhan penduduk di Amerika bagian utara ini itu rendah, sekitar untuk pertanian sekitar 0,7% untuk pertumbuhan penduduknya pertanian, ya. Kemudian kita melangkah ke berikutnya yaitu perekonomian Amerika Utara, ya. Perekonomian Amerika Utara. Jadi negara-negara di kawasan Amerika Utara itu merupakan negara paling maju jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di kawasan lainnya di benua Amerika sendiri, ya. Kemudian karena itu ada namanya timbulnya perekonomian, adanya ekonomi seperti berkembang pesatnya kegiatan manufaktur, ya, manufaktur, kemudian perdagangan, dan kemudian ada pertambangan, ya. Pertambangan dan ada juga industri pariwisata serta banyaknya lembaga-lembaga internasional, ya. Lembaga-lembaga internasional yang bermarkas di Amerika Utara sehingga memberikan peluang kerja yang cukup bervariasi untuk penduduk yang berada di sana, ya. Kenyataan ini dapat diamati dari pendapatan nasional Amerika Utara yang tinggi, ya. Dari pendapatan nasional Amerika Utara yang tinggi. Jadi kemudian pendapatan tinggi di sebagian besar penduduk Amerika Utara, ya, itu memacu tingginya kebutuhan, ya, dan mengacu pada perkembangan industri dan perdagangan. Kemudian faktor-faktor
perekonomian Amerika Utara. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Amerika Utara itu ada dua, dapat kita lihat dari potensi, ya. Potensi dari sumber daya alamnya, sumber atau SDA-nya, SDA, ya, dan potensi SDM-nya, potensi sumber daya manusia, ya. Untuk potensi dari sumber daya alamnya antara lain itu yang pertama adanya ketersediaan bahan baku. Yang kedua itu kaya akan sumber tenaga, ya. Yang ketiga areal pertanian yang subur. Untuk SDM-nya itu antara lain tingkat pendidikan yang tinggi, ya, pendidikan yang tinggi, kemudian kualitas kesehatan yang baik, kemudian yang ketiga itu angka harapan hidup yang tinggi, dan yang keempat biaya apa? Dan yang keempat itu ada namanya biaya masyarakat besar, ya. Biaya masyarakat besar atau daya beli masyarakat, ya. Daya beli masyarakat, ya. Daya beli masyarakat yang besar, ya. Daya beli masyarakat yang besar, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan materi untuk hari ini. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya, dan semoga dapat memenuhi untuk tugas saya untuk mata kuliah Geografi Regional Dunia. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.